menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan bagi dia jalan surga. Jadi jalan ke surga itu adalah jalan menuntut ilmu. Awal dari langkah menuju surga, dari langkah menuju surga adalah langkah menuju tempat majelis ilmu. Dan itu dari jalan menuju surga. Ini udah rekamnya udah ya. Langkah awal dari jalan menuju surga adalah langkah menuntut ilmu. Tidak ada langkah yang lainnya. Yang pertama kali ketika seseorang itu mau menuju jalan, menempuh jalan pertamanya adalah langkah. Dan kita sudah bahas pada pertemuan yang lain yang sebelumnya bahwasanya innallaha ta'ala yattakhidha waliyan jahilan. Para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjadikan seorang yang jahil sebagai walinya. Wali Allah, walinya Allah, kekasihnya Allah, orang yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala itu tidak mungkin orang yang jahil. Jadi kalau orang yang aku jadi wali ya itu tandanya besar. Karena tidak mungkin Allah taala menjadikan seorang yang jahil, seorang yang tidak tahu ilmu sebagai walinya. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla itu Al-Alim. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha berilmu. Adalah sebuah aib apabila Allah Ta'ala yang maha berilmu, yang maha mengetahui, itu menjadikan kekasihnya sebagai orang yang jahil. Itu tidak mungkin. Maka innallaha ta'ala lan yattakhidha waliyan jahilan. Allah tidak akan menjadikan seorang yang jahil itu sebagai wali. Lau arada an yattakhidha jahilan waliyan la'allamahu. Kalau Allah Ta'ala menghendaki orang yang jahil sebagai walinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengajari dia. Nah, jadi kalau ada orang jahil yang tidak tahu ilmu dan Allah Ta'ala menghendaki dia itu menjadi walinya, menjadi wali Allah, menjadi kekasih Allah, maka yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan adalah apa? Allamahu. Allah Ta'ala akan ajari dia. Allah Ta'ala akan taruh langkah kaki dia di atas langkah kaki menuntut ilmu, di atas jalan menuntut ilmu. Jadi langkah awal menuju surga adalah langkah thalabul ilmi, adalah langkah menuntut ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya juga langkah kita ini sebagai langkah menuju surga, amin ya rabbal alamin. Jadi kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk pada pertemuan ketiga. Kita masih di bab pertama dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kitab At-Tibyan ini kitab karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah azza wa jalla yang menjelaskan tentang apa? Tentang adab-adab para pengemban Al-Quran, adab-adab orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi At-Tibyan itu artinya adalah penjelasan fi adabi hamalatil Quran, tentang adab-adab mengemban Al-Quran. Ya, kita masih di bab yang pertama, yaitu bab tentang fadlil Quran. Jadi adab yang pertama kali harus diketahui oleh orang yang mengemban Al-Quran adalah keutamaan Al-Quran. Mengetahui keutamaan Al-Quran. Harus tahu. Kenapa? Karena orang yang mengetahui keutamaan sesuatu itu akan menghargainya. Kenapa kita harus mengetahui keutamaan amal saleh? Supaya kita mengetahui, supaya kita menghargai amal-amal saleh. Karena orang itu bisa menghargai ketika dia mengetahui. Adapun orang yang tidak mengetahui, maka dia tidak bisa menghargai. Kenapa kita bisa menghargai barang duit? Kenapa kita bisa menghargai barang-barang sekitar kita? Karena kita tahu keutamaannya, fungsinya, manfaatnya. Nah, jadi kita hargai. Kita hargai duit karena kita tahu harganya duit dan fungsinya duit. Tapi kalau anak kecil dikasih duit, disuruh milih duit gambar Pak Soekarno sama duit gambar Marsha, duit mainan gambar Marsha. Dia bakal pilih mana? Oh, dia pilih gambar Marsha, lebih lucu soalnya. Kenapa? Kenapa dia pilih duit mainan bergambar Marsha? Ya karena dia tidak tahu
tidak tahu harganya duit gambar Pak Soekarno, dia nggak tahu. Akhirnya dia sia-siakan. Sama kawan-kawan sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an itu ketika orang yang bisa menghargai Al-Qur'an itu adalah siapa? Adalah orang-orang yang mengetahui harganya Al-Qur'an, mengetahui keutamaan Al-Qur'an. Adapun orang yang tidak mengetahui keutamaan Al-Qur'an, dia tidak akan bisa menghargai Al-Qur'an. Makanya kita belajar di sini, belajar adab-adab ini supaya apa? Supaya kita semakin menghargai Al-Qur'an. Baik, masih kita lanjutkan pembahasan kita di hadis yang keempat ya kalau nggak salah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-1, 2, 3, 4. Ya, 4 kalau nggak salah, ini 4 nih. Tentang keutamaan Al-Qur'an, hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu ini bacakan teksnya ya. Wa an Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dan dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa masalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an kama salir raihanah rihuha thayyibun wa ta'muha murrun wa masalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kama salil hamdalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh dari Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, masalul ladzi yaqra'ul Qur'an, permisalan orang beriman, masalul mu'minul ladzi yaqra'ul Qur'an, permisalan orang beriman yang membaca Al-Qur'an, masalul utrujah, itu permisalannya seperti buah utrujah. Jadi Nabi SAW ini menggambarkan tentang kedudukan orang mukmin bersama dengan Al-Qur'an. Orang mukmin yang membaca dia Al-Qur'an, yang dia membaca Al-Qur'an, maka itu permisalannya dia seperti buah utrujah. Buah utrujah itu apa? Buah utrujah itu buah lemon. Nah, buah utrujah itu kalau versi yang sekarang ya, itu buahnya itu mirip dengan lemon, cuma bentuknya tuh macam-macam. Kalau lemon yang kita tahu kan lemon lokal itu kan bentuknya ya lonjong, agak bulat dan agak lonjong gitu ya. Jadi kalau lemon di kawasan Mediterania itu utrujah itu bentuknya macam-macam. Ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang bahkan ada yang seperti mahkota yang ada jari-jarinya gitu. Jadi itu utrujah. Tapi rasanya sama, rasanya tuh mirip-mirip. Ta'muha rihuha thayyibun wa ta'muha thayyib. Jadi rihuha, aromanya tuh buah lemon itu, buah utrujah itu thayyib, baunya tuh wangi dan juga rasanya juga enak, gitu kan. Rasa enak ini adalah rasa enak versi cita rasa Mediterania ya. Cita rasa Arab dan sekitarnya gitu. Ya kalau kita disuruh makan lemon mungkin nggak terlalu. Kita kan kalau kita versi orang Indonesia ini kan ya cita rasa gurih, pedas dan asin. Kalau yang asam itu ya ada, kita kadang-kadang kita pakai rasa asam cuma nggak terlalu banyak. Tapi yang rasa enak versi orang-orang Mediterania itu adalah rasa asam. Jadi jangan heran di sana itu kalau orang makan nasi kabsyah atau nasi mandi, nasi Arab itu mereka pakai lemon itu. Jadi nasinya itu diperasi pakai lemon. Dan bahkan ada namanya salatoh, salat mereka dipakai perasan lemon. Gitu kan, dan bahkan mereka lemon itu bagi mereka itu diiris dan dimakan. Bayangkan lemon itu diiris dan dimakan. dan bagi orang Mediterania yang namanya sambal itu dia harus ada rasa asamnya, beda sama kita.
Jadi asyahid intinya Rasulullah SAW memuji orang, mensifati orang yang beriman dan dia membaca Al-Quran, itu beliau perumpamakan sebagai buah utrujah. Utrujah itu adalah buah lemon yang bagi cita rasa orang Arab, rihu hatoyib, buah aroma buahnya tuh enak, menyegarkan, watok muhatoyib, dan cita rasanya di lidah juga enak. Nah, jadi sekali lagi enak versi penduduk Mediterania. Wa masalul mu'minul ladzi la yaqra'ul Qur'an kama salil tamroh. Dan permisalan orang yang beriman, bermukmin, alladzi la yaqra'ul Qur'an, dan dia itu tidak membaca Al-Qur'an. Ya, kalau yang pertama tadi orang beriman dan dia membaca Al-Quran, yang ini orang yang beriman tapi dia tidak membaca Al-Quran. Kamasaluhu, permisalan dia itu adalah kamasalit tamroh, itu seperti buah korma. Lari halaha kotok muhahulun. Itu dia itu seperti buah korma. Buah korma itu bagaimana? Buah korma itu tidak ada aromanya. Buah korma itu tidak ada aromanya, tapi rasanya manis. Nah, itu buah korma. Jadi orang beriman, dia beriman dan dia berharga dengan keimanannya, tetap berharga dengan keimanannya, tapi dia tidak membaca Al-Quran. Maka dia ya tetap manis, tetapi dia kehilangan keutamaan, kehilangan sesuatu yang spesial. Kehilangan apa itu? Kehilangan aromanya. Kehilangan aromanya. Jadi tidak ada aromanya, tapi rasanya manis. Itu adalah al-mu'min alladzi yaqra'u la yaqra'ul Qur'an, orang beriman yang dia tidak membaca Al-Qur'an. Baik. Kemudian wa matsal yang ketiga, wa matsalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an, orang munafik yang dia itu membaca Al-Qur'an. Jadi orang munafik tapi dia itu membaca Al-Qur'an. Bahkan mungkin dia pintar baca Al-Qur'an, gitu kan. Masaluhu kama salir raihana. Masaluhu kama salir raihana. Rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Nah, ini orang beriman yang ya orang munafik yang dia itu membaca Al-Qur'an. Itu permisalannya seperti raihanah. Raihanah itu apa? Raihanah itu adalah salah satu bumbu aromatik Mediterania ya. Kalau raihanah itu bahasa kita tuh basil. Ada daun basil. Daun basil itu daun apa? Di Indonesia itu nggak ada ya. Daun basil itu basil itu bumbu Mediterania yang masyhur dan itu dipakai di orang-orang Eropa. Nah, cuma di Indonesia ini mungkin tidak terpakai itu. Basil itu apa? Jadi basil itu jadi tumbuhan aromatik. Nah, ya dia diambil pucuk-pucuknya, ya pucuk yang ada bunganya itu diambil dan itu digunakan sebagai bumbu masak. Ya, baunya sangat wangi. Itu apalagi kalau kita bikin pizza atau bikin steak gitu pakai ditaburi dengan taburan basil kering itu aromanya luar biasa enak sekali. Tapi kalau dikunyah, kalau basilnya sendiri yang dikunyah itu rasanya nggak enak, rasanya tidak enak. Jadi raihanah itu dia tanaman aromatik, wangi, tapi ketika dimakan pahit, tidak enak. Nah itu permisalan orang munafik yang dia tuh pandai membaca Al-Quran itu seperti tadi, itu kan luar biasa wanginya, luar biasa baunya, tetapi ketika dimakan, ternyata pahit. Oke, itu sebentar nih, Ane kirimkan ke Ustadz Abduh ya. Ustadz Abduh Ane kirimkan gambar yang bisa membedakan lebih jelas lagi apa itu perbedaan antara utrujah, kemudian perbedaan ini supaya nanti Anda minta tolong Ustadz Abduh untuk diposting di
di layar Zoom, gitu kan. Nah itu Anda sudah kirim ke lewat WA ya Ustaz Abdul ya. Nah itu di situ bisa kelihatan itu utrujah itu seperti apa. Tamer, kalau tamer korma kan udah paham korma. Nah itu yang utrujah tuh yang bentuknya seperti itu. Nah buahnya itu ketika dibelah dia seperti ya, dan itu rasanya memang untuk versi orang ini ya, Mediterania itu korma. Ya ini basil nih. Nah, orang munafik yang membaca Al-Quran dia seperti tumbuhan raihanah. Ya, seperti basil, baunya sedap, tapi kalau dikunyah, wow, luar biasa, sangat-sangat pahit. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, ya kan? Yang keempat kata Rasulullah SAW, wa masalul mu'min, wa masalul munafiq, alladzi la yaqra'ul Qur'an kama salil handhalah. Laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Adapun permisalan orang munafik yang dia itu tidak membaca Al-Quran. Sudah dia munafik dan dia tidak membaca Al-Quran, itu maka seperti handhalah. Nah, handhalah itu apa? Handhalah ini tumbuhan seperti ini nih. Coba lihat, bisa dilihat, diperhatikan di situ. Handhalah itu bentuknya tuh seperti semangka, cuma dia ukurannya kecil. Semangka ukurannya itu kecil dan itu merupakan tumbuhan semak-semak di di pegunung, di gurun pasir. Jadi di sebagian gurun pasir atau daerah berbatu yang kalau dia itu tumbuh di sekitarnya, di dekatnya itu ada tanaman sumber air. Nah, biasanya itu akan tumbuh pohon seperti ini, tumbuhan seperti ini. Tumbuhan namanya hantolah. Tidak tahu bahasa Indonesianya apa karena memang itu tidak ada di Indonesia. Kalau di versi kita semangka, cuma semangka itu kan manis. Nah, ini handolah ini bentuknya seperti semangka, tapi dia kecil. Ada garis-garisnya itu, tapi dia kecil dan dia itu pahit dan dia itu beracun. Itu tanaman beracun. Dan alhamdulillah saya pernah makan, bukan pernah makan, saya pernah ngunyah handolah. Waktu pertama kali ke Saudi Arabia, kita lagi di Madinah waktu itu, di Madinah. Baru pertama kali datang, masih sangat polosnya. Kita diajak jalan-jalan ke padang pasir dan ke padang batu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya pergi ke sana, baik haji atau umrah ataupun talabul ilmi. Kita doakan supaya bisa menuntut ilmu di sana, amin. Nah, itu saya dibawa ke Avanza, mic-nya ke-mute. Kemudian saya menemukan tumbuhan semangka. Ketika itu sudah lama tidak makan semangka, akhirnya saya ambil dan saya makan, saya gigit, saya kunyah dan rasanya sangat pahit, sangat-sangat pahit. Alhamdulillah ketika itu di dekat handolah itu yang saya kunyah itu ada sumber air, sehingga saya ambil air itu langsung saya kumur-kumur. Alhamdulillah racunnya tidak sampai masuk ke dalam tubuh, masih sehat walafiat. Ketika selesai baru saya tahu itu ini tumbuhan apa, itu tumbuhan beracun. Itu tumbuhan beracun namanya handolah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Astagfirullah, alhamdulillah tidak sampai keracunan. Jadi hati-hati ini ya. Jadi orang-orang munafik itu seperti yang tidak membaca Al-Quran seperti handolah, baunya tidak ada dan rasanya pahit. Oke. Jadi kawan-kawan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dalam hadis yang mulia ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan interaksi manusia dengan Al-Qur'an. Di sini Rasulullah SAW mengkategorikan orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an itu ada 4 macam. Dan orang kafir tidak masuk di situ ya. Orang kafir itu tidak masuk dalam hadis ini. Kenapa? Karena orang kafir itu tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Yang berinteraksi dengan Al-Quran ini cuma 2 orang, 2 golongan. Golongan pertama adalah golongan mukmin, orang beriman, dan golongan yang kedua adalah golongan munafik. Dia orang yang berinteraksi dengan Al-Quran cuma 2 golongan ini. Dia orang beriman, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya memasukkan kita dalam golongan ini, amin. Dan yang golongan yang kedua adalah golongan munafik.
Naudzubillah min dzalik. Munafik itu apa, Ustaz? Munafik itu adalah orang yang zahirnya Islam tapi tidak menjalankan syariat Islam dan bahkan tidak menghargai syariat Islam dan bahkan menentang syariat Islam, menentang agama Islam. Itu kan. Ada nggak yang seperti ini? Ada nggak? Ada. Di zaman kita ada nggak? Oh, ada. Itu buka aja YouTube, buka aja sosial media, ketik Abu Janda. Nah, itu kalau melihat orang kalau mau melihat contoh orang munafik ya itu, ketik aja Abu Janda. Nah, itu nanti muncul mukanya itu. Nah, itu contoh orang munafik. Orang munafik ini ngaku Islam tapi dia sangat membenci Islam. Itu isi postingannya memojok-mojokkan Islam. Ya sama seperti Abdullah bin Ubay bin Salul zaman Nabi SAW dulu, dia ngaku Islam tetapi omongannya itu nyakitin orang Islam. Nah, omongannya itu selalu menyakiti Allah dan Rasulnya. Itu orang munafik. Dan dan penerus dari golongan ini di zaman kita ya contohnya ya itu tadi yang silakan ketik di Facebook di mana di sosial media. Dan itu si dia dan kawan-kawannya contohnya. Pokoknya siapa orang yang mengaku Islam dan dia itu tidak suka dengan agama Islam dan bahkan cenderung memerangi agama Islam, dia masuk dalam kategori orang munafik. Nah, jadi dua golongan ini, kawan-kawan yang dimaksud Subhanahu wa taala, dua golongan inilah yang berinteraksi dengan Al-Qur'an. Dari kedua golongan ini, orang yang paling beruntung adalah orang yang pertama. Siapa itu? Kalau orang beriman yang dia itu membaca Al-Qur'an. Sudah dia beriman dan dia itu membaca Al-Qur'an. Imannya dia itu adalah adalah kebaikan. Bacaan Al-Qur'an dia itu adalah keindahan. Jadi ketika orang itu membaca Al-Qur'an, dia beriman dan dia membaca Al-Qur'an, maka sejatinya dia sudah mengumpulkan dalam diri dia kebaikan dan juga keindahan. Enak nggak tuh? Bahagia nggak orang seperti itu? Pasti bahagia. Pasti bahagia. Ya karena ibaratnya rumah gitu kan, ibaratnya rumah sudah dia itu dalamnya bagus, luarnya megah. Wah, itu seperti istana. Dalamnya perabotannya bagus, luarnya megah. Imannya ini golongan orang naudzubillah min dzalik, golongan orang yang sial ini siapa itu? Orang munafik, tapi dia baca Quran. Orang munafik dia itu membenci Islam, tapi dia tuh pinter baca Quran. Di zaman ini ada nggak orang seperti itu? Ada. Zaman sekarang ada orang seperti itu, orang munafik, orang yang benci sama syariat Islam, tapi dia itu pinter baca Quran, pinter baca kitab kuning, pinter baca hadis, bahkan sebagian hafal Quran dan sebagian hafal hadis. Ada nggak orang seperti itu? Jawabannya ada. Kalau mau lihat orang seperti itu, ya lihat aja, ketik aja di Google, itu kan jaringan Islam liberal. Nah, jaringan Islam liberal, orang-orang liberal itu anak-anak kiai, anak-anak itu gus-gus isinya, gitu kan. Tapi mereka semua isinya postingannya statement-statementnya memojokkan syariat Islam dan tidak suka dengan Islam. Nah, jadi kelihatannya bagus, omongannya bagus, indah, tapi ketika dipraktekkan nggak bagus, nggak indah. Nah, siapa orang yang membela LGBT itu? Siapa orang yang membela tersebarnya zina, tersebarnya minuman keras? Siapa orang yang selalu mengkritik tentang pelaksanaan haji, pelaksanaan kurban? Siapa itu? Ya mereka itu. Orang-orang liberal. Mereka itu anak-anak kiai, pinter baca Quran. Nah, kalau bicara tuh ya mengeluarkan Al-Quran dan mengeluarkan hadis, pintar, tapi isinya tuh memojok-mojokkan dan selalu menyudutkan syariat Islam. Nah, ini orang seperti ini
itu seperti buah basil tadi, seperti tanaman basil, seperti raihana. Wangi, omongannya bagus, tapi begitu dikunyah, pahit rasanya. Sama orang-orang munafik yang membaca Al-Quran, omongannya bagus. Itu diksi-diksi bicaranya itu sangat sangat menggugah logika, gitu kan. Mereka membela LGBT, gitu kan. Mereka memojokkan hijab, mereka mengajak perempuan untuk membuka kerudung, membuka hijab, tidak perlu kerudung. Mereka mengajak orang-orang ini untuk tidak berhaji supaya dana haji dialihkan untuk orang-orang miskin dan macam-macam, itu kan. Itu kelihatannya indah, tapi begitu dipraktekkan, isinya neraka. Isinya neraka. LGBT, mereka hiasi pendapat mereka tentang LGBT dengan kata-kata yang indah. Begitu dipraktekkan LGBT, hancur dunia. Naudzubillahi ta'ala min dzalik. Gitu. Mengajak manusia untuk buka hijab, perempuan untuk buka hijab dengan kata-kata yang manis, kata-kata yang bagus, tapi begitu dipraktekkan buka hijab, zina di mana-mana. Pemerkosaan di mana-mana, naudzubillahi ta'ala min dzalik. Itu kan. Sekarang kita masih sebagian kaum muslimin saja itu masih menggunakan hijab, sebagian muslimah itu masih menggunakan hijab, itu sudah kerusakan itu masih tersebar di mana-mana, apalagi kalau kita buka hijab semuanya. Naudzubillahi ta'ala min dzalika. Itu kan. Dan pembelaan terhadap makan daging babi boleh. Khomer nggak apa-apa. Itu coba dihiasi dengan kata-kata manis, tapi begitu dipraktekkan, hancur tatanan sosial, Khomer tersebar, minuman keras tersebar di mana-mana, perampokan di mana-mana, pemerkosaan di mana-mana. Dia orang munafik seperti itu, kata-katanya manis, ya. Tapi begitu dikunyah, begitu dipraktekkan, pahit semuanya, pahit, wangi tapi rasanya butrawali. Wangi, tapi begitu dipraktekkan itu isinya butrawali semua, pahit, gitu kan. Itu orang-orang munafik. Yang keempatnya orang yang paling sial dari keempat golongan tadi itu, orang yang paling sial. Siapa itu? Al munafik alladzi la yaqra'ul Quran. Orang munafik, sudah dia tuh munafik, benci sama Islam, benci sama syariat Islam, tidak bisa baca Quran lagi. Ini orang yang keempat ini levelnya level buzzer. Orang yang keempat ini levelnya level buzzer ini. Gitu kan. Buzzer yang di media sosial yang suka ngata-ngatain Islam, gitu kan. Begitu ada kasus yang memojokkan umat Islam, langsung mereka bergerak. Buzzer RP ya. Gitu kan. Yang cari duitnya, cari makannya lewat jelek-jelekin Islam. Kalau nggak jelek-jelekin Islam nggak makan mereka. Nah itu, ini orang yang nomor 4 ini, sudah dia tuh munafik, dan dia itu tidak baca Quran. Itu seperti Hanzalah. Hanzalah itu sudah tidak indah, tidak enak, dan dia beracun. Ya seperti itu juga. Seperti itu juga kondisi orang munafik yang tidak membaca Al-Quran. Maka kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah sepatasnya kita sebagai seorang muslim itu bercita-cita untuk menjadi golongan yang pertama. Apa itu? Golongan orang yang beriman dan dia itu membaca Al-Quran. Ustadz, ini maksudnya kenapa dikhususkan membaca Al-Quran di sini? Bukankah amalan-amalan itu banyak? Bukankah amalan Islam itu banyak? Ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, ada sedekah, ada nikah, ada jihad, ada macam-macam. Amalan Islam kan banyak, ya kan? Baik itu ibadah vertikal ataupun horizontal, baik itu ibadah yang hablum minallah wa hablum minan nas. Itu kan banyak. Tetapi kenapa yang dikhususkan di sini itu adalah membaca Al-Quran? Kenapa? Kenapa? Karena membaca Al-Quran itu adalah amalan yang sangat spesial. Membaca Al-Quran itu adalah amalan yang sangat
sangat spesial bagi Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah Subhanahu wa taala sendirikan ini orang beriman yang dia tuh membaca Al-Qur'an. Ini kenapa membaca Al-Qur'an? Karena amalan baca Quran itu spesial, sangat spesial bagi Allah Subhanahu wa taala. Sangat luar biasa. Dalam sebuah ayat di surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan ittufiduna fihi." Allah Ta'ala berfirman, wa ma takunu fi sya'nin, dan tidaklah kamu itu dalam sebuah amalan apapun, wa ma tatslu minhu min Qur'anin, dan tidaklah kamu itu wahai Muhammad membaca Al-Qur'an, wa ma ta'maluna min amalin, dan tidaklah engkau itu kalian itu melakukan amalan apapun illa kunna alaikum syuhudan, kecuali kami pasti menyaksikan amalan kalian itu fiduna fi, ketika kalian melakukan amalan-amalan tersebut. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memisahkan, mensendirikan, mengkhususkan amalan baca Quran. Kan intinya dari ayat ini, apapun amalan yang kalian lakukan Allah pasti melihat. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala sendirikan amalan baca Quran tadi, wa ma tatslu minhu min Qur'anin, dan tidaklah kalian tuh membaca satu Al-Qur'an pun, kecuali kami menyaksikannya. Pertanyaannya, bukankah membaca Al-Quran itu adalah bagian dari amal soleh? Iya, jawabannya iya. Membaca Al-Quran itu adalah bagian dari amal soleh. Jadi kalau mau diringkas, sebenarnya cukup itu Allah Ta'ala mengatakan, wa ma ta'maluna min amalin, tidaklah kalian itu mengamalkan sebuah amalan kecuali kami menyaksikan. Tapi Allah Subhanahu wa taala khususkan dalam ayat ini perbuatan apa? Perbuatan amalan membaca Al-Qur'an. Dikhususkan, disebutkan secara khusus. Kenapa? Ini menunjukkan pengagungan Allah Ta'ala terhadap amalan baca Quran ini. Jadi karena amalan baca Quran itu adalah amalan yang spesial, yang Allah Ta'ala agungkan, maka perlu disendirikan. Di kawan-kawan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langkah kita di tempat ini, di majelis ini, di majelis Binaku, di tempat pendidikan ini, untuk membaca Al-Quran dan belajar membaca Al-Quran itu adalah langkah yang benar. Itu sudah langkah yang sangat benar. Dan ini adalah sesuatu yang spesial. Ini sesuatu yang spesial. Ini sesuatu yang mahal. Kenapa? Karena tidak semua orang menuju langkah ini. Ada berapa banyak orang yang tidak bisa baca Quran? Banyak. Tapi dari sebagian orang, dari sebagian jumlah jutaan orang yang tidak bisa baca Quran itu, Allah Ta'ala berikan kita hidayah untuk belajar Al-Quran secara online. Gitu kan. Ini hidayah yang luar biasa. Kalau Allah Ta'ala mau, itu Allah bisa saja cabut keinginan untuk membaca Al-Quran dari dalam diri kita dan dipindahkan ke hamba Allah yang lain, itu bisa saja. Bisa saja yang kalau Allah Ta'ala mau, yang hadir di majelis itu bukan Anda, tapi tetangga Anda, atau saudara Anda, atau teman sekantor Anda. Itu kalau Allah Ta'ala mau seperti itu. Tetapi ini karena dengan Allah Ta'ala mau, yang Allah Ta'ala inginkan adalah Anda, maka Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dalam diri Anda untuk bisa belajar, untuk mau hadir belajar membaca Al-Qur'an. Oke. Itu kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya, dengan rahmat-Nya untuk mengistiqomahkan kita di atas jalan ini, yaitu jalan belajar membaca Al-Qur'an, dan Allah taala istiqomahkan kita untuk selalu membaca Al-Qur'an bagi yang sudah bisa. Amin ya rabbal alamin. Oke. Kemudian hadis yang selanjutnya kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u biha akharin, rawahu Muslim. Nabi sallallahu
dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah taala itu yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, sesungguhnya Allah taala mengangkat sebagian kaum dengan kitab ini. Jadi innallaha ta'ala yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, sesungguhnya dengan kitab ini yaitu Al-Qur'an ini Allah taala mengangkat derajat sebagian kaum, wa yad'u bihal akharin, dan Allah Subhanahu wa taala menghinakan sebagian kaum dengan apa? Dengan kitab ini, yaitu kitab Al-Qur'an. Maksudnya gimana nih Ustaz? Jadi dengan Al-Qur'an ini ada kaum, ada golongan yang Allah Ta'ala muliakan dan sebagian Allah hinakan. Nah maksudnya gimana ini? Maksudnya kata para ulama, yang dimaksud dengan orang yang dimuliakan tadi, sesungguhnya innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, Allah Ta'ala memuliakan sebagian orang, sebagian kaum dengan kitab ini, artinya adalah orang-orang yang mengambil kitab Allah dan mengamalkan kitab Allah dan berpegang teguh dengan kitab Allah, inilah orang-orang yang Allah Ta'ala muliakan. Jadi Allah turunkan kitabnya dan Allah Ta'ala memberikan hidayah sebagian orang untuk berinteraksi dengan kitab Allah dengan cara mempelajarinya, mentadaburinya, dan juga mengamalkannya dan berpegang teguh dengan kitab ini, maka orang-orang seperti ini Allah Ta'ala muliakan. Sedangkan kaum yang kedua yaitu orang-orang yadau bihal akhirin, dan Allah menghinakan, merendahkan sebagian kaum dengan kitab ini, maksudnya adalah orang-orang yang diturunkan kitab Allah kepadanya yaitu Al-Qur'an, kemudian mereka berpaling dari Al-Qur'an ini. Mereka berpaling, mereka tidak mau mengikuti Al-Qur'an, acuh tak acuh dengan Al-Qur'an, masa bodoh dengan Al-Qur'an. Ini orang-orang seperti ini yang Allah Ta'ala hinakan, yang Allah Ta'ala rendahkan. Jadi dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya sebab kemuliaan sebuah kaum itu adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan memuliakan Al-Quran, dan sebab kehinaan sebuah kaum adalah apa? Adalah karena mereka menghinakan dan meninggalkan Al-Quran. Jadi dan ini sudah dibuktikan oleh sejarah sendiri, oleh fakta sejarah sudah membuktikan hal tersebut. Bagaimana orang-orang Arab, orang Badui, orang Arab itu kan orang gurun, orang padang pasir, orang hidup di era batu dan onta. Gitu. Hidup orang-orang yang hidup di era dan di wilayah batu dan onta. Itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala tidak lewat dari 30 tahun mereka berhasil menggulung sepertiga dunia berada di bawah kaki mereka. Romawi dan juga Persia. Negeri Persia itu negeri dengan umur 1100 tahun. Itu Persia itu kerajaan yang umurnya 1100 tahun. Romawi itu juga sepadan dengan Persia juga. Itu dua-duanya digulung oleh umat Islam, diluluh lantahkan oleh umat Islam itu dalam waktu tidak lewat dari 30 tahun. Tidak lewat dari 30 tahun. Dan semua itu berada di bawah kakinya orang Islam. Padahal dan itu merupakan sebuah keajaiban bagi orang-orang kafir, bagi orang non-muslim, itu sebuah keajaiban. Karena kenapa? Karena sejatinya kaum orang-orang Arab itu zaman itu tidak punya basic basic kehidupan yang mapan untuk bisa menaklukkan Persia dan Romawi. Dari berbagai macam sisi, baik dari sisi ekonomi, dari sisi militer, dari sisi politik, dari sisi apapun, mereka tidak punya basis yang bisa mengakomodir mengakomodir keinginan mereka untuk menaklukkan dunia.
Artinya serba pas-pasan, tidak secara logika mereka itu bisa melakukan dunia. Tetapi karena mereka adalah orang-orang yang berpegang dengan kitabullah, dengan Al-Qur'anul Karim, maka Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka. Dan semua peperangan yang dimenangkan oleh kaum muslimin itu adalah peperangan yang jumlah kaum muslimin selalu lebih sedikit daripada musuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka. Artinya secara matematika mereka tidak mungkin bisa menaklukkan dunia, tetapi karena mereka berpegang dengan Al-Qur'anul Karim, Allah izinkan mereka untuk menaruh dunia di bawah telapak kaki mereka semuanya. Jadi sampai itu disebutkan dalam sebuah riwayat itu ketika pasukannya Khalid bin Walid itu berhasil untuk pertama kalinya mengalahkan pasukan Persia itu di pertempuran Zatus Salasil kalau nggak salah, itu di daerah Kuwait, di sebelah dekat dengan Kuwait. Itu pertama kali adu pedang dengan orang-orang Persia dan kaum muslimin menang. Nah, ketika pertama kali mereka mendapatkan ghanimah, harta rampasan perangnya orang-orang Persia, itu sebagian kaum muslimin berdebat masalah apa? Berdebat masalah ini roti, ini makanan atau kain. Jadi mereka menemukan ada tumpukan warna putih. Mereka kira itu kain. Maka akhirnya mereka angkut dan mereka taruh di tempat pengumpulan kain. Satu lagi bilang, oh ini bukan kain, ini makanan, gitu kan? Nggak mungkin makanan selembut ini pasti kain, gitu kan? Akhirnya setelah diambil, disobek dan dimakan, oh ternyata ini roti, makanan. Gitu. Jadi artinya apa? Artinya orang Arab itu tidak mengenal cita rasa makanan enak. Nggak kenal. Yang namanya roti bagi mereka adalah roti kasar. Roti kasar yang kalau habis dimasak, didiamkan berapa jam itu langsung keras seperti batu. Gitu. Jadi itu namanya roti bagi mereka. Ini mereka lihat setelah mengalahkan orang Persia, mereka dapati ransumnya orang Persia ini makanannya begitu lembut, begitu enak. Saking lembutnya roti itu seperti kain gitu. Jadi sangat jomplang sekali secara matematika, ekonomi, politik dan juga militer. Itu kekuatan orang Muslim ketika itu sangat jomplang dan tidak masuk akal untuk bisa mengalahkan orang Persia. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah taklukkan dunia dua kali. Apa? Karena mereka mengamalkan, berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Ini bukan hanya di zaman para sahabat. Di zaman setelah para sahabat, setelah era para sahabat, di zaman ketika orang-orang Islam masih mengamalkan Al-Quran, berhukum dengan hukum Al-Quran. Meskipun iman, ya kita tidak pungkiri bahwasanya raja-raja setelah Khulafaur Rasyidin itu banyak yang zalim, tetapi mereka masih mengamalkan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai landasan hukum, meskipun banyak yang zalim. Tapi mereka tetap menjadikan Al-Quran sebagai patokan hidup. Nah, maka kita dapati keberkahan luar biasa dalam kehidupan mereka. Ya, bagaimana cikal bakal peradaban Eropa itu dibangun di atas apa? Dibangun di atas ilmu pengetahuan yang dicetuskan oleh orang-orang Islam. Di zamannya Abbasi. Di zamannya Khilafah Al-Abbasiyah. Yang mereka sangat memuliakan ilmu. Ada Al-Khwarizmi, ada macam-macam, banyak sekali ulama ilmuwan Islam dan yang nantinya karya-karya mereka itu diboyong oleh orang-orang Romawi ke Eropa dan mereka adopsi sebagai ajaran mereka. Gitu. Jadi ala kulli hal mereka orang-orang Islam pada zaman dahulu itu penuh dengan kejayaan. Kenapa? Karena mereka mengamalkan Al-Quran. Bahkan disebutkan oleh sebagian ahli sejarah bahwasanya orang-orang agak bahasa Arab di zaman dahulu itu begitu dimuliakan di dunia ini sebagaimana orang-orang memuliakan agak bahasa Inggris di zaman kita ini.
Kalau agama zaman sekarang ini kan bahasa yang dimuliakan itu kan bahasa Inggris. Kalau orang-orang bisa ngomong bahasa Inggris, itu langsung dianggap ini orang pinter. Meskipun dia tuh apa namanya sebenarnya nggak terlalu pintar sekali. Cuma ketika sudah dianggap ngomong bisa bahasa Inggris, dia dianggap pintar. Nah, dianggap luar biasa, itu bahasa keren. Itu kalau ada orang bule datang ke Indonesia, itu langsung dimuliakan, orang bule itu, padahal dia di sono di tempat dia sebagai tukang taksi, supir sapu, supir taksi, tukang sapu gitu. Datang ke Indonesia, dimuliakan, kenapa? Bisa bahasa Inggris gitu kan. Itu orang dahulu. Begitu ada orang Arab datang ke Eropa, itu seperti orang bule datang ke Indonesia, dimuliakan itu. Bahasa Arab dibangga-banggakan. Bahkan sebagian orang-orang Romawi dahulu kalau mau mengatakan aku cinta kamu kepada kekasihnya itu bukan pakai I love you, bukan. Tetapi pakai bahasa Arab, uhibbuki. Orang kafir ngomong pakai bahasa Arab, uhibbuki ke siapa? Kepada pacarnya. Gitu kan. Kenapa? Karena saking berbangga-bangga dengan bahasa Arab. Itu. Kapan itu? Ketika apa? Ketika kaum muslimin masih berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Tetapi naudzubillah min dzalik, ketika kaum muslimin sudah mulai berpaling dari Al-Qur'an, kondisinya ya seperti sekarang ini. Nah, ini kondisi seperti sekarang ini. Ini kondisi kaum muslimin berpaling dari Al-Qur'an nih. Buktinya mereka berpaling dari Al-Qur'an apa? Buktinya mereka berpaling dari Al-Qur'an adalah mayoritas kaum muslimin tidak bisa baca Quran. Mayoritas kaum muslimin tidak bisa baca Quran. Itu bukti nyata bahwasanya kaum muslimin sekarang sedang berpaling, tidak peduli, acuh tak acuh dengan Al-Qur'an. Di zaman dahulu itu sangat aib ada orang umur 7 tahun nggak bisa baca Quran, itu sangat aib. Dan dulu pejabat-pejabat negara di zaman dahulu itu salah satu syarat mereka untuk bisa bekerja di pemerintahan adalah mereka hafal Quran. Gitu kan. Coba kalau sekarang di PNS di Indonesia ini dipakai syarat seperti itu, habis PNS. Nggak ada yang jadi PNS. Gitu kan. Ya, orang ini sebagian daerah di Indonesia ini sudah menetapkan aturan yang mau masuk PNS harus bisa hafal harus bisa baca Quran dan minimal hafal surat-surat pendek. Itu calon pendaftar gelagapan itu. Udah megap-megap. Udah sesak napas. Kenapa? Karena kebanyakan mereka nggak bisa baca Quran. Jadi itu bukti nyata kawan-kawan sekalian. Bagaimana kaum muslimin itu berpaling dari Al-Quran adalah mereka mayoritas tidak bisa membaca Al-Quran. Akhirnya karena mereka berpaling dari Al-Quran, apa yang terjadi? Wa yadau bihal akharin. Allah Ta'ala hinakan kaum muslimin. Allah Ta'ala rendahkan kaum muslimin di hadapan umat, di hadapan panggung dunia, di hadapan panggung internasional. Nah, sekarang yang dizolimi siapa? Kaum muslimin. Yang direndahkan siapa? Kaum muslimin. Jadi itu bukan karena apa-apa, bukan karena kita kalah teknologi, bukan. Kaum muslim itu direndahkan bukan karena kalah teknologi, bukan. Bukan karena kalah finansial, bukan. Tapi karena mereka meninggalkan Al-Qur'an. Karena mereka meninggalkan Al-Qur'an. Maka jalan untuk mengembalikan kejayaan kaum muslimin adalah dengan cara apa? Dengan cara mengembalikan kaum muslimin ke Al-Qur'an. Sebagaimana dahulu Allah Subhanahu wa taala angkat derajat para sahabat, angkat derajat bangsa Arab yang kita sebutkan tadi, hidup di zaman batu dan onta yang tidak ada harganya. Itu Allah Ta'ala angkat mereka, derajat mereka dengan apa? Dengan Al-Quran. Maka umat ini kalau mau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka harus kembali kepada apa? Kepada sebab yang menjadikan umat zaman dahulu terangkat, yaitu apa? Al-Qur'an. Ada itu apa? Al-Qur'anul Karim, kembali kepada Al-Qur'an Al-Karim. Jadi
Bayangkan orang Arab zaman dahulu itu sangat dihinakan. Satu-satunya bangsa yang tidak pernah dijajah sejak zaman Romawi dahulu. Sejak zaman Romawi sampai zaman sekarang itu satu-satunya bangsa yang tidak pernah dijajah adalah bangsa Arab. Kenapa? Kenapa tidak pernah dijajah? Ya karena mereka tidak punya apa-apa. Bangsa Arab zaman dahulu tidak ada yang mau menjajah, gitu kan. Bahkan Romawi pun tidak tertarik untuk menjajah. Persia juga tidak tertarik untuk menjajah Mekah dan Madinah. Kenapa? Ya karena memang di sana tidak ada apa-apa. Nggak ada hutan, nggak ada sumber air, kering semuanya. Ya makanya penduduk Arab dahulu itu kalau ketika mereka pergi ke Mekah, pergi ke luar negeri, ya mereka dihinakan, dianggap sebagai warga kelas bawah karena mereka datang di daerah miskin, daerah yang tidak ada apa-apanya. Tapi setelah datang Rasulullah SAW dan mereka berpegang teguh kepada Al-Quran, Allah Ta'ala angkat derajat mereka. Gitu kan. Maka kita kalau mau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita kembali kepada Al-Quran. Oke, Ustadz, kejauhan Ustadz kalau ngomong tentang bangsa, tentang umat Islam, ya nggak apa-apa. Meskipun kita ini tidak bisa sendirian mengangkat kembali derajat umat Islam, tapi minimal kita bisa mengangkat derajat kita sendiri. Kita mengangkat derajat kita sendiri dengan apa? Dengan Al-Quran. Kalau kita mau mulia, kawan-kawan sekalian, kalau kita mau mulia, dekat dengan Al-Quran. Amalkan Al-Quran, baca Al-Quran. Hidup kita akan berubah 100%. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwasanya kita itu akan hidup enak dengan ini, dengan itu, dengan berbagai macam kegiatan dunia, amalan-amalan dunia, dengan barang-barang dunia, tidak pernah. Allah Ta'ala tidak meletakkan kebahagiaan, tidak menjamin kebahagiaan ada pada benda-benda tersebut, ada pada hal-hal tersebut, hal-hal duniawi. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjanjikan kebahagiaan ini ada pada apa? Ada pada Al-Quran. Menjanjikan kemuliaan ada pada Al-Quran. Siapapun orang yang dekat dengan Al-Quran, Allah akan angkat dia, akan muliakan dia. Ya, kalaupun dia ibu rumah tangga, Allah akan jadikan dia ibu rumah tangga yang mulia. Kalau Anda sebagai misalnya pekerja, sebagai insinyur, Allah Ta'ala akan jadikan Anda insinyur yang mulia. Jadi pekerja mulia. Jadi pedagang yang mulia. Anda sebagai pengusaha, Allah jadikan Anda sebagai pengusaha yang mulia. Anda sebagai dokter, Allah Ta'ala akan jadikan Anda dokter yang mulia. Karena apa? Karena Al-Quran. Karena Al-Quran. Tetapi kalau sudah paling dari Allah, dari Al-Quran, na'udzubillahi ta'ala min dzalik, apapun jadinya, apapun profesinya, Allah akan hinakan dia. Hinakan dia. Jadi dokter, tapi jauh dari Al-Quran, Allah jadikan dia dokter yang hina. Na'udzubillahi ta'ala min dzalik. Jadi pedagang jauh dari Al-Quran, Allah akan jadikan dia pedagang yang hina. Di pengusaha jauh dari Al-Quran, Allah akan jadikan dia pengusaha yang hina. Jadi pejabat yang hina, jadi insinyur yang hina, jadi petani yang hina. Ya. Kalau kita dekat dengan Al-Quran, sekalipun kita jadi petani, kita yang mulia. Tapi kalau sudah jauh dari Al-Quran, itu apapun profesi kita tidak akan bisa membuat kita mulia. Kita akan hina, na'udzubillahi ta'ala min dzalika. Jadi kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Al-Quran ini adalah sebab kemuliaan. Apapun kondisi kita, apapun profesi kita, apapun jalan hidup kita, ketika kita dekat dengan Al-Quran, maka Allah Ta'ala akan muliakan kita dan jalan hidup kita itu. Tapi kalau sudah jauh dari Al-Quran, na'udzubillahi ta'ala min dzalika, apapun profesi seseorang itu tidak akan menjadikan dia mulia. Na'udzubillahi ta'ala min dzalika. Itu tadi penjelasan tentang hadis yang ke-6. Yang ke-5 ya, afwan. Ini nomornya agak berantakan, afwan. Kemudian hadis yang selanjutnya, yang ini hadis yang terakhir yang kita tutup majelis kita dengan hadis ini, insya Allah.
An Abi Humamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi rawahu Muslim. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Nah, di sini ada perintah dari Rasulullah SAW untuk membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena bacalah Al-Quran karena Al-Quran itu pada hari kiamat akan datang sebagai pemberi syafaat bagi sahibihi, bagi sahabatnya. Jadi di hari kiamat nanti ada syafaat namanya syafaat Al-Quran. Ada syafaat namanya syafaat Al-Quran. Apa itu syafaat Al-Quran? Dijelaskan dalam hadis-hadis yang lain. Ini karena sempitnya waktu, jadi saya ringkas saja pembahasannya dari hadis-hadis yang lain. Di syafaat Al-Quran itu orang yang meninggal ketika di hari kiamat nanti dibangkitkan. Ketika semua kuburan itu dibongkar, ketika kuburan-kuburan itu dibongkar, maka semua orang akan disambut dengan amalan-amalannya. Semua amalan di hari kiamat nanti akan punya bentuk, akan punya jasad, punya rupa. Nah, ada sholat juga ada rupanya, ada pada bentuknya seperti apa amalannya. Zakat juga seperti itu, puasa juga seperti itu, termasuk juga bacaan Al-Quran. Amalan bacaan Al-Quran ini nanti pada hari kiamat dia akan memiliki bentuk, memiliki rupa, memiliki wajah, memiliki tubuh, gitu kan. Maka orang yang dibongkar kuburannya di hari kiamat nanti untuk pergi ke padang mahsyar, dia akan disambut dengan siapa? Oleh siapa? Dia akan disambut oleh Al-Quran. Maka ketika dibongkar kuburannya, datang Al-Quran menjulurkan tangannya untuk memandu dia keluar dari kuburan. Orang tadi itu berkata, "Man anta, kamu siapa?" Maka Al-Quran mengatakan, "Ama ta'rifuni, kau nggak ingat sama aku?" Tuh. Aku dulu yang membuat engkau tuh membuat engkau tuh capek berhaus-haus karena membaca aku. Engkau tuh sampai begadang-begadang karena membaca aku. Kenal aku nggak? Siapa? Pernah ingat aku nggak? Siapa kamu? Maka aku adalah Al-Quran. Aku di Al-Quran. Hari ini semua orang berada di belakang barang dagangannya dan kamu berada di belakang aku. Artinya aku akan menjadi pembela kamu. Maka orang yang Shahibul Quran tadi itu dibimbing oleh siapa? Oleh Al-Quran yang berbentuk dengan rupa yang bagus dan dibimbing kemana? Ke padang mahsyar dengan hisab yang ringan. Maka di Al-Quran nanti ketika dia berdiri di hisab, maka Al-Quran nanti yang akan menjadi pembela dia. Jadi kan tadi hadisnya berbunyi Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena dia akan datang pada hari kiamat sebagai juru syafaat, sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Apa artinya juru syafaat ini? Apa yang dimaksud dengan syafi'an, pemberi syafaat di sini? Maksudnya adalah pembela. Pengacara. Nah, kalau versi pengadilan dunia itu pengacaranya. Kan orang-orang sekarang ini kan kalau punya masalah kan di pengadilan pakai pengacara. Gitu kan. Kenapa pakai pengacara? Karena tidak semua orang paham hukum dan tidak semua orang pandai bicara. Makanya orang yang bisa membela diri di pengadilan adalah orang yang ngerti hukum dan pandai bicara. Sedangkan tidak semua orang seperti itu. Maka butuh sebuah profesi namanya pengacara. Nah, pengacara ini isinya orang-orang yang ngerti hukum dan pintar ngomong. Seperti apa? Seperti pengacara kondang itu. Ya, kalau sudah ngerti hukum, pintar ngomong, belain kita, biasanya selamat. Biasanya loh ya.
Ya kalaupun dihukum, hukumannya adalah dengan hukuman yang paling ringan. Tapi biasanya tuh selamat apalagi kalau pakai duit. Nauzubillahi taala min dzalik. Nah, di hari kiamat nanti semua orang punya masalah. Semua orang punya masalah. Semua orang jadi tersangka. Dihadapkan dia di depan hakim. Siapa hakimnya? Allah Azza wa Jalla. Kalau hakim dunia ini bisa disogok. Gitu kan. Jangankan hakim dunia atau MK pun ya katanya sih ya tetap bisa disogok ke manusia juga. Gitu kan. Jadi tetap bisa disogok. Tapi di hari kiamat nanti siapa hakimnya? Allah Azza wa Jalla. Siapa yang bisa sogok? Siapa yang bisa nyogok? Nggak ada. Itu al-hakamul adil. Itu apa namanya? Hakim yang paling adil. Allah Azza wa Jalla. Tidak bisa disogok. Ya kan? Maka semua orang yang jadi tersangka di hari kiamat itu gemeter itu. Gemeter mereka, ketakutan. Kan? Maka di dalam kondisi seperti ini datanglah sahibul Quran, datanglah sahabat Al-Quran bersama dengan siapa? Bersama dengan pengacaranya, dengan pembelanya. Siapa pengacaranya? Al-Quran itu sendiri jadi pengacara. Al-Quran yang jadi kita nggak ngomong, yang ngomong yang bela biar Al-Quran, biar Al-Quran yang membela. Dan kalau sudah Al-Quran yang jadi pembela pasti selamat. Kenapa? Karena Al-Quran adalah siapa? Al-Quran adalah apa? Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamullah. Itu kan yang menjadi apa namanya? Yang jadi pemberi syafaat nanti itu adalah amalan bacaan Quran kita. Gitu kan. Maka orang seperti ini insya Allah pasti selamat kalau dia dibela oleh siapa? Oleh Al-Quran, oleh pengacara kondang yang namanya Al-Quran. Pasti selamat itu. Nah, pertanyaannya siapa nih? Siapakah orang-orang yang akan diberikan syafaat oleh Al-Quran? Siapa orang-orang yang akan dibela oleh Al-Quran? Apakah semua kaum muslimin akan dibela oleh Al-Quran? Apakah semua orang yang mengucapkan syahadat di hari kiamat nanti pasti akan dibela oleh Al-Quran? Jawabannya tidak. Tidak. Tidak semua orang muslim yang dibela oleh Al-Quran loh. Hanya orang-orang tertentu saja yang dibela oleh Al-Quran. Nah, di sini Rasulullah SAW memberikan kriteria siapa itu orang yang dibela oleh Al-Quran. Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi." Dia hari kiamat datang sebagai pemberi syafaat untuk siapa? Untuk sahibihi, untuk sahabatnya. Nah, ini tolong digarisbawahi kalimat sahabat, sahibihi. Siapa itu sahabat? Siapa itu sahabat Al-Quran? Siapa itu sahabat Al-Quran? Sahabat Al-Quran adalah orang yang banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau kita nih, kita punya sahabat di dunia. Siapa itu sahabat kita? Ada nggak? Masuk akal nggak? Kalau ada orang yang mengatakan, ditanya, kamu siapa? Dia jawab, oh saya sahabatnya Ustadz Rizky. Gitu kan. Sahabatnya Ustadz Rizky. Oh gitu. Itu berapa kali bertemu sama Ustadz Rizky? Oh bertemu Ustadz Rizky setahun sekali kadang-kadang kalau ingat. Apakah itu bisa dikatakan sebagai sahabat? Enggak. Itu bukan sahabat. Terus sahabat itu siapa? Sahabat itu adalah orang yang punya interaksi intens, punya interaksi intim. Orang yang berinteraksi setiap hari atau dalam satu minggu mereka punya interaksi yang beberapa kali interaksinya dan interaksi yang hangat. Itu kan interaksi yang intim. Itu dinamakan sebagai sahabat. Itu kan. Kalau cuma ketemu setahun sekali itu namanya kenalan itu. Ya kenalan aja. Ya, setahun sekali ketemu itu kenalan aja bukan sahabat. Itu bukan masuk dalam kategori sahabat. Sahabat itu artinya adalah orang yang berinteraksi banyak. Tiap minggu berapa kali atau bahkan setiap hari.
Sama Al-Quran juga seperti itu. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Al-Quran itu adalah siapa? Sahabat Al-Quran adalah orang yang punya interaksi intim dengan Al-Quran. Setiap hari baca Al-Quran. Setiap hari baca Al-Quran. Setiap minggu punya wirid tertentu dengan Al-Quran. Nah, dengan interaksi yang konsisten, interaksi yang intim, yang interaksi yang sangat-sangat erat inilah seseorang bisa menjadi sahabat oleh siapa? Sahabatnya Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran itu bagaimana Ustadz? Nah, Rasul SAW menjelaskan batas paling minim seseorang berinteraksi dengan Al-Quran dalam hadis ini. Nah, apa itu? Apa itu batas minimal? Batas paling minim seseorang itu berinteraksi dengan Al-Quran adalah sabda Nabi SAW, Iqra'ul Quran. Nah, bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran, membaca Al-Quran ini adalah bentuk interaksi paling sederhana antara seseorang dengan Al-Quran. Interaksi paling sederhana antara seseorang dengan Al-Quran adalah apa? Adalah membaca Al-Quran. Nah, di atas itu ada namanya mentadaburi Al-Quran. Nah, kalau itu mungkin sebagian kita belum nyampe di situ karena belum terhalang oleh kemampuan bahasa Arab yang belum ada. Kan. Ada lagi apa namanya mempelajari tafsir Al-Quran. Ada lagi mengamalkan Al-Quran dan juga berhukum dengan hukum Al-Quran. Itu semuanya adalah bentuk interaksi. Semuanya adalah bentuk interaksi dengan Al-Quran, tetapi bentuk interaksi yang paling minim, bentuk interaksi yang paling sederhana antara seseorang dengan Al-Quran adalah apa? Adalah membaca Al-Quran. Artinya apa? Artinya kalau sudah membaca Al-Quran tuh nggak bisa, bagaimana mengamalkan Al-Quran? Bagaimana mau berinteraksi dengan Al-Quran? Bagaimana mau bersahabat dengan Al-Quran? Bagaimana mau bersahabat dengan Al-Quran? Orang baca saja nggak bisa. Gitu kan. Maka kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita datang di majelis ini sekali lagi kita tegaskan kedatangan antum semua, kalian semuanya di kajian online Binaku membaca Al-Quran itu adalah langkah nyata, adalah langkah yang paling konkret, yang paling tegas bahwasanya kita mau bersahabat dengan siapa? Dengan Al-Quran. Gitu kan. Maka seandainya qadarullah, seandainya ada di antara kita yang qadarullah atau ya naudzubillah yang Allah taala cabut rohnya dalam kondisi masih belajar Al-Quran di Binaku online ini. Semoga insya Allah nanti di hari kiamat Allah taala bangkitkan sebagai sahabatnya Al-Quran. Kenapa? Karena dia sudah melangkah menunjukkan langkah konkret untuk bersahabat dengan Al-Quran. Meskipun belum bisa baca Quran, tapi dia sudah melangkah dengan langkah yang konkret untuk bisa bersahabat dengan Quran. Dan Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung dengan niatnya. Nih. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian kita kali ini sudah jam 9, jam 21:01. Gitu kan. Afwan ma'dziratan alal italah, kita mohon maaf atas panjangnya materi, tapi insya Allah ada manfaat di situ. Allah taala alam bisawab. Kalau ada yang benar tuh dari Allah taala semata dan yang salah dari saya dan dari syaitan, wa nastaghfirullah taala ala dzalika. Tafadhol, kalau ada pertanyaan silakan diajukan, tapi jangan susah-susah dan pertanyaannya yang sesuai dengan tema. Kalau ada pertanyaan di luar tema, boleh nanti dijapri ke Ustadz Abduh, nanti beliau akan meng-forward soal itu, pertanyaan itu ke saya, dan saya akan jawab sebisanya sesuai dengan yang Allah Ta'ala mudahkan. Oke, tafadhol. Bismillah. Oke, silakan yang mau bertanya langsung saja open mic atau di chat. Boleh di kolom chat, silakan. Mungkin kalau ada yang belum bertanya, mungkin anak yang bertanya Ustaz ya. Nah, Iya bertanya.
Betul. Eh, untuk tadi kan sudah disebutkan kriteria tadi yang mendapatkan syafaat gitu ya untuk eh, pembacanya. Nah, itu apakah kriterianya hanya eh, itu saja yang disebutkan tadi, atau misalnya ada yang lain gitu? Misalnya apakah dia harus apa namanya, mengamalkan Iya. isinya juga atau gimana? Atau ada Baik. kriteria lain atau tidak? Oke. Sekarang. Iya. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Ya Ustaz, pertanyaannya tadi itu tadi kan yang mendapatkan syafaat Al-Qur'an apakah hanya orang yang membaca Al-Qur'an saja ataukah ada syarat yang lainnya? Jawabannya iya, ada syarat yang lainnya. Jadi eh, syafaat Al-Qur'an tadi itu berlaku bagi siapa? Berlaku bagi orang yang membaca Al-Qur'an. Orang, jadi kan tadi kan kita sudah sebutkan ada 4 golongan tadi ya. Ada 4 golongan orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, golongan pertama adalah orang beriman yang baca Quran. Golongan kedua orang beriman yang nggak baca Al-Quran. Golongan ketiga adalah orang munafik yang membaca Al-Quran. Yang golongan keempat adalah orang munafik yang tidak membaca Al-Quran. Nah, dari keempat golongan ini, yang akan mendapatkan syafaat Al-Quran adalah golongan yang pertama saja, yaitu golongan orang beriman yang dia itu membaca Al-Quran. Orang beriman yang baca Al-Quran, yang nggak baca Al-Quran tidak akan mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Karena di sini disebutkan oleh Nabi SAW langsung kan, Iqra'u, bacalah Al-Quran. Bacalah Al-Quran, interaksilah dengan Al-Quran. Nah, jadi yang syarat untuk mendapatkan syafaat Al-Quran tadi itu yang pertama adalah dia beriman. Beriman itu artinya adalah dia beriman itu artinya adalah mengamalkan Islam dengan tiga dimensi. Jadi dimensi al-iqrar dan dimensi hati, dimensi perbuatan. Karena itu il-iqraru bil qalbi wa tasdiqu bil lisan wal amal bil jawari. Yang namanya iman itu sebagaimana disebutkan para ulama, hakikat iman itu adalah mentasdik, mengikrarkan dengan hati dan membenarkan dengan lisan dan mengamalkan dengan perbuatan. Itu namanya iman. Jadi kalau orang beriman itu ya sholat. Orang beriman itu ya sholat. Orang beriman nggak sholat itu bukan orang beriman itu. Imannya cuma sebatas di lisan saja, cuma sebatas di hati saja, tapi tidak terimplementasi dalam perbuatan. Itu bukan masuk dalam kategori orang beriman, iman yang sempurna ya. Jadi untuk Quran tadi, yang pertama dia harus beriman. Beriman itu artinya dia adalah membenarkan Al-Quran dengan hati, membenarkan Al-Quran dengan lisannya, dan juga membenarkan Al-Quran dengan apa? Dengan perbuatannya. Disuruh sholat ya sholat, disuruh pakai hijab ya pakai hijab, gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia membaca Al-Quran, dia interaksi dengan Al-Quran dengan cara membacanya. Itu yang bentuk paling sederhana. Yang kedua adalah mentadaburinya. Yang ketiga adalah dengan mengamalkan isinya. Jadi bukan isi keseluruhan ya, bukan isi setengah-setengah, isi keseluruhannya. Yang keempat adalah berhukum dengan Al-Quran. Nah, ketika seseorang sudah membaca Al-Quran, dia sudah beriman, dan dia itu membaca Al-Quran dan istiqomah dalam hal tersebut, maka dia berhak mendapatkan syafaatnya Al-Quran. Adapun orang yang beriman tapi tidak baca Quran, tidak dapat. Orang munafik yang pintar baca Quran pun juga tidak dapat. Tidak mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Syafaat Al-Quran khusus bagi orang yang beriman dan juga orang yang membaca Al-Quran. Wallahu ta'ala alam bishawab. Oh iya, Afan. Ini perlu dirinci lagi. Tadi yang disebutkan adalah syafaat Al-Quran ya. Syafaatnya Al-Quran, bukan syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda lagi tuh, beda lagi. Jadi ada syafaat Al-Quran, ada syafaatnya Rasul SAW. Kalau syafaatnya Rasul SAW itu semua orang dapat.
Semua orang yang beriman yang menjadi umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dapat, ya dengan berbagai macam derajatnya. Ada lagi namanya itu syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi namanya syafaat Al-Quran. Ini lebih khusus lagi nih. Ini lebih khusus lagi. Syafaat Al-Quran itu tidak diperoleh oleh semua orang. Khusus bagi orang beriman yang membaca Al-Quran. Oke. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan kita ke chat. Ada yang bertanya di chat dari Novi Sugih. Assalamualaikum. Ustadz Afwan mau tanya, misal seseorang tiap hari membaca Al-Quran tapi masih tetap punya sifat suuzon terhadap orang dan selalu ketakutan saja, itu bagaimana hukumnya? Oke. Jadi intinya Ustadz, orang sudah baca Al-Quran tetapi masih tersisa sebagian sifat yang kurang baik, Ustadz. Bagaimana hukumnya? Jawabannya, teruskan baca Al-Quran. Teruskan. Karena para sahabat radhiyallahu anhum juga seperti itu dahulu. Ketika Al-Quran turun, apakah langsung para sahabat langsung jadi malaikat semua, jadi orang baik semuanya? Ya enggak. Tidak. Itu dahulu para sahabat ketika Al-Qur'annya itu turun, apakah semua langsung jadi malaikat? Oh, tidak. Karena hidayah itu bertahap. Hidayah itu Allah Ta'ala bagikan suka-suka Allah Azza wa Jalla. Ada yang Allah Ta'ala bagikan sepenuhnya langsung blek, langsung berubah sifatnya 180 derajat jadi seperti malaikat, misalnya seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, itu memang Allah Ta'ala berikan beliau hidayah yang sempurna. Tapi ada sebagian lain ya yang jatah hidayahnya tidak seperti itu, tidak sebesar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, gitu kan. Nah, apakah mereka belajar Al-Quran dengan Rasulullah SAW, tetapi masih ada tersisa sifat kurang baik? Apakah mereka berhenti belajar baca Al-Quran dikarenakan sifat yang kurang baik tersebut? Jawabannya tidak. Mereka tetap lanjutkan belajar Al-Quran, lanjutkan baca Al-Quran sambil tetap bermujahadah melawan hawa nafsunya, melawan sifat buruknya. Dan ini semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita baca Al-Qur'an juga diniatkan untuk minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadi yang namanya Rasulullah SAW itu menyuruh kita untuk meminta dengan Al-Qur'an. Dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, "Is'alullah ta'ala bihadil Qur'an qabla an ya'tiyan nasu yas'aluna an-nasa bihi." Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bacalah mintalah dengan Al-Qur'an ini, mintalah kepada Allah dengan wasilah, dengan perantara Al-Qur'an ini sebelum datang zaman di mana orang-orang itu meminta kepada manusia dengan Al-Qur'an. Jadi akan datang suatu hari zaman di mana orang-orang tuh cari duit dengan meminta-minta melalui Al-Qur'an. Jadi makanya ketika kita membaca Al-Quran diniatkan minta kepada Allah. Jadi ketika kita habis baca Al-Quran nggak ada masalah kita berdoa. Ya Allah, minta ya Allah bersihkan hati saya dengan bacaan Al-Quran ini dan sebagainya. Oke, wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian pertanyaan lagi dari Ahmad Indra. Bismillah Ustadz, tadi kata Ustadz seluruh umat Nabi SAW dapat syafaat. Gimana kalau umat Nabi itu melakukan ibadah yang tidak dicontohkan Nabi, apakah juga dapat syafaat? Atau gimana Ustadz? Barakallahu fikum. Tentang syafaatnya Nabi SAW, syafaat itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana kita sebutkan tadi, dan sebenarnya tidak mau kita rincikan karena nanti takut kelamaan. Tapi sudah ada yang nanya ya, tanggung juga harus dijelaskan. Jadi syafaat Nabi SAW itu bertingkat-tingkat. Tidak satu macam. Syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang inti dari syafaat adalah diangkatnya derajat dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi. Jadi ada syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada penduduk surga. Orang masuk surga dapat syafaat lagi, iya. Gimana caranya? Orang yang surganya rendah itu dengan syafaat Nabi SAW diangkat ke surganya yang paling
tinggi. Ada lagi syafaat yang dari dia dihukumi jadi ahli neraka, kemudian karena syafaatnya Nabi dijadikan sebagai ahli surga, dengan derajat surga yang dia berhak, yang Allah Taala tentukan. Ada lagi syafaat yang seseorang yang dia itu menjadi yang dia itu dihukumi sebagai ahli neraka yang paling bawah, tapi dengan syafaat dia diangkat, diazab di neraka yang derajatnya tidak paling bawah, tapi tetap diazab di neraka. Itu jadi syafaat itu intinya adalah pengangkatan derajat dari yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi, baik itu dia mentah itu dia syafaatnya itu dia itu masuk surga, atau diangkat di surga yang lebih tinggi, atau itu dia itu tadi neraka kemudian diringankan azabnya, itu semua adalah bagian dari syafaat. Bahkan sebagian orang-orang kafir pun itu juga dapat keringanan azab dikarenakan pernah memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya adalah Abu Thalib, paman beliau. Gitu kan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, bahwasanya Nabi SAW berkata, laula ya lakana fid darkil asfali minan nar. Ditanya Rasulullah, di mana Abu Thalib sekarang ya Rasulullah? Fi dhahdahatin minan nar. Itu dia itu ada di tepian neraka. Kalau bukan karena aku, maka dia sudah berada di kerak neraka yang paling bawah. Nah, jadi Ustaz, bagaimana tadi syafaatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka itu syafaat beliau berderajat derajat. Wallahu taala alam bisawab. Ustaz, bagaimana dengan ahli bid'ah, Ustaz, yang mengamalkan ibadah tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, bid'ah ini itu juga bertingkat-tingkat. Bid'ah itu juga bukan satu macam. Ada bid'ah yang mukafir, memang bid'ah yang mukafirah yang menjadikan orang kafir. Ada bid'ah yang membuat dosa besar. Ada bid'ah yang biasa. Bahkan ada bid'ah yang makruh, gitu kan. Jadi tidak bisa dipukul rata. Tidak bisa dipukul rata. Kalau dia bid'ahnya mukafirah, membuat orang kafir seperti menyembah kuburan, ya itu nanti naudzubillah. Itu naudzubillah. Kalau bid'ahnya itu tarafnya menjadi dosa besar, itu nanti ada lagi tingkatannya. Kalau bid'ahnya tidak sampai pada derajat itu, nanti ada lagi jatahnya. Pokoknya semua sudah ada pembagiannya dan semuanya akan mendapatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Oke. Wallahu taala alam bisawab. Kemudian pertanyaan terakhir nih ya. Semoga jadi penutup liqa kita malam ini, dari Abu Sufyan, jazakallahu khair. Assalamualaikum. Apakah orang yang hafal Al-Quran di hari kiamat akan ingat ayat yang dia lupa? Jawabannya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apakah orang yang hafal Al-Quran di hari kiamat akan ingat ayat yang dia lupa? Yang datang dari keterangan Nabi SAW, bahwasanya orang yang hafal Al-Quran itu akan diperintahkan untuk membaca Al-Quran di hari kiamat nanti, sebagaimana dalam sebuah hadis yang sahih, Iqra warattil wartaqi, Iqra wartaqi watrattil kama kunta turattil fid dunya, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bacalah Al-Quran dan naiklah dan tartilkanlah sebagaimana engkau dulu mentartilkan bacaan Al-Quran di dunia. Karena sesungguhnya sesungguhnya kedudukan terakhirmu di surga itu sesuai dengan akhir ayat yang engkau baca. Dalam hadis ini Nabi SAW menyiratkan bahwasanya orang yang hafal Quran itu punya keutamaan sendiri. Bahwasanya orang yang hafal Quran nanti itu bisa membaca Al-Quran di hari kiamat. Karena di hari kiamat nanti sudah tidak ada lagi mushaf. Di hari kiamat sudah tidak ada lagi mushaf. Maka orang membaca Al-Quran dengan apa? Dengan hati, dengan hafalannya. Pertanyaannya,
Kalau yang hafalannya lupa gimana Ustadz? Kalau yang hafalannya lupa ya dimurojaah dari sekarang. Jangan sampai lupa makanya. Makanya jangan sampai lupa. Gitu kan. Kita tuh murojaah di dunia itu fungsinya buat apa sih? Murojaah di dunia itu fungsinya supaya hafalan kita tuh mantap di dunia ini, supaya nanti kita tuh kalau disuruh baca Quran di akhirat, bacaan kita mantap juga. Supaya itu bacaan kita juga mantap juga di akhirat nanti. Kalau bisa tuh apalagi yang sudah hafal Quran ini, itu ngapalkan murojaah Al-Quran jangan tanggung-tanggung. Usahakan jadikan Al-Quran itu mengalir seperti aliran surat Al-Fatihah. Sebagaimana kita lancar baca Al-Fatihah, ya kita lancarkan juga bacaan Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Supaya apa? Fungsinya apa? Supaya nanti kalau kita disuruh apa? Disuruh baca Quran di akhirat, lancar, mantap gitu. Kenapa? Karena hadiahnya luar biasa nih. Gitu. Ini lomba hafalan Al-Quran di hari kiamat nih ya ini. Kalau kita kan lomba hafalan Quran di dunia ini hadiahnya paling apa sih? Paling 20 juta, paling haji, paling ya gitulah. Tapi lomba hafalan Quran di hari kiamat nanti itu pahalanya apa? Pahalanya surga. Pokoknya semakin hafalan kita tuh dobit, semakin hafalan kita tuh kuat, semakin mantap hafalan kita, semakin tinggi derajat kita di surga nanti. Makanya yang semangat murojaah. Jadi untuk pertanyaannya tadi, Ustadz, kalau yang sudah lupa sama hafalan Qurannya gimana Ustadz? Ya dimurojaah dari sekarang. Apakah kita akan ingat lagi dengan hafalan kita di hari kiamat? Wallahu taala alam, kita ingat apa enggak? Itu tidak ada keterangan kita belum dengar keterangan tersebut dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jazakumullah khairan. Ani kira cukup sampai di sini ya. Kalau ada pertanyaan yang mau disampaikan atau yang di luar tema atau pertanyaan tambahan bisa dijapri ke Ustadz Abduh, nanti akan menjapri ke saya dan saya akan jawab melalui voice note insyaallah. Wallahu taala bisawab. Kita kembalikan ke moderator Ustadz Muhammad Abduh, silakan. Barakallahu syukran jazakumullah khairan atas waktunya untuk menyampaikan materi webinar kitab At-Tibyan kali ini. Alhamdulillah kita di sini semuanya, Ana dan semua peserta yang ada di sini maupun yang menyimak rekaman nanti, alhamdulillah mendapatkan banyak sekali manfaat ya yang tentunya tidak akan kita dapat kalau kita hanya baca kitabnya aja. Masya Allah dalam 1 jam ini, 1 jam kurang lebih, kita membahas sekitar 3-4 hadis. Namun bahasanya sangat luas sekali, bahkan ada yang sampai intermezzo di luar-luar. Ya, insya Allah kita mendapatkan banyak sekali manfaat di sini. Dan juga mungkin yang tadi meringkas gitu ya, mungkin tulisannya bisa di-share di grup peserta nantinya, biar yang lain yang nggak ikut bisa mendapatkan manfaatnya atau faedahnya gitu. Atau nanti bisa di-share di story WA atau grup WA Binaku Academy. Nanti story Instagram juga boleh di tag @Binaku Academy. Oke, begitu saja mungkin untuk khusus peserta yang meringkas tadi dalam bentuk tulisan mungkin, atau yang mungkin nulis di HP atau di laptopnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kembali pada Ustadz Rizky atas waktunya. Semoga untuk kedepannya kita bisa lancar dan bisa selesai untuk pembahasan atau ngaji kitab At-Tibyan. Untuk pertemuan selanjutnya, sesi keempat, insya Allah di tanggal 29 Juli atau 2 minggu lagi. Oke, untuk minggu depan libur. Oke, itu saja bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dari Anda, mohon dimaafkan, dan juga kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum, Ustaz. Wa iyyakum jazakallahu khairan.